beliau mengatakan secara verbal, ya, mengatakan bahwa pemilu ini riang gembira, apakah hatinya juga menerima ini dengan riang gembira? Saya ingin sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bersamaan kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Lihatlah pemilu ini 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan Oke, lama. kalau kita melihat membandingkan antara 1, 2, dan 3, ya, yang didapatkan impresinya adalah 1 dan 2 ini cair sekali. Artinya mereka juga spontan, tanpa beban, ya. Terus juga ketika kemudian mereka saling bersalaman begitu. Nah, kemudian kalau dikatakan misalnya Pak Anies memberikan, Caimin mengatakan, ya saya diperintahkan oleh calon presiden saya untuk mewakili gitu ya. Nah, tetapi ketika mengatakan diperintahkan itu ya tanpa beban, artinya ini merupakan satu diksi saja yang dipakai oleh Caimin sehubungan dengan beliau yang ditugaskan. Nah, terus kemudian Pak Anies juga menampilkan apa smile begitu ya. Jadi memang mereka apa adanya, mereka just ikhlas saja menerima hal ini begitu. Nah, kemudian di paslon nomor 2 ya seperti biasa peran keriangan atau jenaka ini diambil alih oleh Pak Prabowo dan kemudian kalau kita lihat sekarang ini Mas Gibran sudah menunjukkan high power push yang lebih berkarisma walaupun ada mikroekspresi apa ketakutan atau kegelisahan tapi itu wajar karena ini tampil dalam skala yang lebih luas begitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi keriaan ini ya itu juga ditunjukkan dengan si joget gemoy gitu. Jadi kalau mereka kita sepakat bahwa dalam scene ini yang mau ditunjukkan adalah riang gembira, kemudian pemilu yang santun dan damai, kita bisa melihat ini ada ketika paslon nomor 1 dan nomor 2 ini menyampaikan pidato dari calon mereka pasangannya begitu ya. Nah, ketika masuk kepada Ganjar Pranowo, ini beberapa hari yang lalu kita mendengar bahwa Ganjar ini merasa terusik dengan Gibran begitu ya. Dan kemudian rasa terusik ini dibawa sampai dengan semalam begitu. Nah, kalau beliau mengatakan secara verbal ya, mengatakan bahwa pemilu ini riang gembira, mari kita bawa riang gembira ini ke dalam hati masing-masing. Nah, apakah hatinya juga menerima ini dengan riang gembira? Nah, ini yang saya memiliki banyak pengamatan di sini. Yang pertama adalah begini, tidak seperti kedua paslon sebelumnya, beliau mengatakan menyampaikan rasa terima kasih kepada paslon partai pengusung begitu yang sebelumnya tidak gitu ya. Jadi artinya memberikan apresiasi yang lebih kepada partai yang sudah mengusungnya gitu. Padahal kalau kita tahu ini normatif sekali begitu kan ya. Nah, kemudian juga suasana emosional kebatinan ini juga nampak dari ketika mengatakan lagi mengenai drakor. Artinya ini adalah suatu yang dilempar oleh Pak Jokowi ya pada saat ulang tahun Golkar dan kemudian sekarang ini ditangkap dan kemudian direspon oleh Ganjar Pranowo ya. Dan kemudian kalau Ganjar ini mengatakan mengenai kegelisahan masyarakat yang kemudian disampaikan lagi dari ekspresinya ya. Memang ketika mengatakan gembira tetapi ada ekspresi rasa fear di situ ya. Nah, jadi kalau kita melihat ekspresi yang ditampakkan mengenai dari mikro ekspresinya ini adalah subtle expression. Subtle expression itu adalah beberapa emosi yang ditampilkan secara sekaligus. Jadi ada happy, ada fear gitu ya. Kita bisa melihat bahwa suasana kebatinan Pak Ganjar ini masih terbawa dari beberapa saat yang lalu mengenai kegelisahan atau merasa terusik ini begitu. Nah, kemudian ini Pak Ganjar juga menyebutkan mengenai metafora sama seperti ketika Caimin di paslon nomor 1 menyampaikan mengenai
metaforanya terhadap pemilu yang akan dilakukan nanti adalah mengharapkan seperti permainan sepak bola, jadi ada sportivitas dan sebagainya begitu ya. Nah, ini di paslon nomor 3 juga disampaikan, dan yang dipilih adalah mengenai air yang mengalir dan kemudian pilihan itu mengikuti kata hati. Nah, ketika kita menggunakan metafora mengenai air, ini adalah berkenaan dengan suasana hati, jadi ketenangan dan sebagainya. Tetapi ketenangan ini juga tidak didukung oleh statement. Jadi ketika secara verbal harus dikatakan saya tenang kok. Nah, kata kok ini adalah merupakan penguat dari statement sebelumnya. Beda ketika seseorang mengatakan saya tenang atau saya tenang kok. Nah, siapa yang mempertanyakan mengenai keterangan tersebut? Begitu ya. Nah, ketenangan itu tidak perlu disampaikan, tetapi ketenangan bisa dirasakan oleh orang yang melihatnya. Begitu. Jadi ketika mengatakan saya tenang kok, pakai kok ya. Kami tenang ya. Terus kemudian ini diikuti dengan statement berikutnya dan kemudian dengan nada suara yang lebih tinggi. Jadi kalau saya bisa mengkonklusikan di sini bahwa suasana kebatinannya masih terbawa ya. Dengan rasa terusik ini masih disampaikan lagi dalam scene semalam. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.